Itu Pak, nomor 45, 46 dan seterusnya. Nomor 45 dulu. Oke, 45. Ada nggak 45? Oke. Empat lima siapa itu? Sudah ada. Saya, Pak. Oke, silahkan. Ini tugas minggu ke-5 ya, ini mana yang Di sini untuk resampling method, saya menggunakan metode bootstrap. Resampling bootstrap adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan distribusi sampel dari suatu dataset dengan menggunakan pengambilan sampel secara berulang dengan pengembalian. Teknik ini sering digunakan dalam menghitung estimasi parameter, mengukur ketidakpastian, dan validasi model statistik, serta machine learning. Dataset yang saya gunakan dalam analisis ini adalah dataset tips dari Seaborg. Dataset tips merupakan sebuah data frame yang terdiri dari 244 baris dan 7 variabel yang merepresentasikan data pemberian tips. Data ini dikumpulkan oleh seorang pelayan yang mencatat setiap tips yang diterimanya selama beberapa bulan bekerja di sebuah restoran. Secara keseluruhan, pelayan tersebut mencatat 244 transaksi tips. Pelayan tersebut mengumpulkan beberapa variabel, yaitu yang pertama ada tip, yaitu jumlah tip dalam dolar. Selanjutnya ada total, yaitu jumlah tagihan dalam dolar. Selanjutnya ada seks atau jenis kelamin pembayar tagihan. Dan smoker, apakah ada perokok dalam kelompok tersebut. Kemudian ada day, hari dalam seminggu, dan time, waktu dalam sehari, serta size ukuran kelompok. Regresi linear dan bootstrap resampling akan digunakan untuk memahami bagaimana total tagihan atau total bill dan jumlah orang dalam suatu grup atau size berpengaruh terhadap jumlah tip yang dihasilkan. Di sini variabel yang akan digunakan yaitu total tagihan pelanggan, beberapa orang dalam suatu grup atau size, dan beberapa tip yang diberikan. Di sini saya melakukan regresi linear berganda yang biasa. Di sini diperoleh R-square-nya sebesar 0,648 dan modelnya sebagai berikut, yaitu tip sama dengan 0,6689 ditambah 0,0927 dikali total bill serta ditambah 0,1926 dikali size. Di sini dapat dilihat bahwa koefisien dari konstanta serta variabel prediktornya sudah signifikan terhadap model. Selanjutnya di sini saya melakukan estimasi parameter model regresi linear dengan metode bootstrap. Dari dataset tips yang tadi akan diambil sampel secara acak dengan pengembalian sebanyak B kali, dengan B sama dengan 1000. Bootstrap adalah suatu metode yang memungkinkan untuk mendapatkan model secara berulang-ulang dari hanya satu kumpulan data dalam ukuran sampel yang kecil, sehingga didapat estimasi parameter model untuk setiap pengulangan dilakukan. Di sini saya melakukan bootstrap dengan B-nya sebanyak 1000. Kemudian diperoleh model sebagai berikut, yaitu tip sama dengan 0,613990 ditambah 0,101378 dikali total bill ditambah 0,156818 dikali size. Kemudian diperoleh juga confidence interval 95% untuk koefisien regresi. Yang pertama ada intercept, nilai confidence interval 95% yaitu dari 0,268770 hingga 1,100521. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada faktor total bill dan size, maka nilai tip yang diprediksi berada dalam rentang ini dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya untuk total bill, dari nilai confidence interval 95% diperoleh angka di antara 0,062023 sampai 0,124606. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan $1 dalam total bill akan meningkatkan jumlah tip antara $0,062 hingga $0,125 dengan probabilitas 95%.
Karena confidence interval ini tidak mencakup nilai 0, maka ini menunjukkan bahwa total bill merupakan variabel yang signifikan untuk memprediksi tip yang dihasilkan. Selanjutnya untuk variabel size, diperoleh batas bawahnya itu min 0,047836 dan batas atasnya 0,419596. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah orang dalam grup terhadap tip tidak signifikan, karena interval ini mencakup 0. Artinya ada kemungkinan bahwa size tidak berkontribusi secara signifikan dalam memprediksi tip. Selanjutnya dapat dilihat distribusi bootstrap koefisien regresi yang tadi. Bootstrap dapat melihat distribusi empiris dari suatu estimasi. Dapat dilihat dari distribusi ini bahwa koefisien total bill memiliki distribusi yang cukup simetris, sedangkan variabel size memiliki distribusi yang lebih menyebar. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis yang tadi yaitu variabel total bill adalah prediktor yang signifikan, karena interval kepercayaannya tidak mencakup 0 dan distribusinya lebih terkonsentrasi. Kemudian variabel size memiliki ketidakpastian yang lebih besar karena confidence interval tadi mencakup nilai 0 dan distribusinya lebih menyebar. Kemudian di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bootstrap dapat memberikan distribusi empiris dari koefisien regresi untuk memahami ketidakpastian dalam estimasi model. Seperti itu. Sudah. Iya, Pak. Oke, kok saya kayaknya nggak lihat Anda ngitung R-square, ngecek asumsi ya kayaknya di sini ya. Iya, nggak ada ya. Kayaknya ada asumsi apa enggak sih yang Anda kerjakan butuh asumsi enggak? Terus butuh ukuran akurasinya apa ya? Iya, nggak dihitung ya kayaknya ya. Iya ya. Iya, di Cuma sini ngeliatin belum saya distribusi ya. Iya. Iya. Nah, tadi distribusi untuk apa Anda buat itu? Gambari distribusi. Waktu Anda melakukan bootstrapping ini sebenarnya ada apa? Karena Anda punya koefisien koefisien terus apa? Interval konfidensi ya kayaknya ya. Kan? Jadi pada proses resampling ini Anda kemudian intervalnya, terus Anda kayaknya punya ada apa tadi 95% itu ya. Iya, Pak. Ya. Ya oke, coba sekarang kelompok sekalian untuk tadi Anda dalam konteks apakah di urusan resampling ini atau Anda buat bootstrapping itu ada asumsi enggak yang terlibat itu? Ada enggak mungkin Anda baca di buku atau di mana, ada enggak asumsi tentang pada saat kita melakukan resampling, terus hanya melakukan apa tadi? Ada estimasi koefisien, karena referensi salah satunya kan ke bootstrapping, ada asumsi yang dilibatkan enggak di situ? Anda merasa atau kalau merasa, mungkin Anda tahu apa cuma merasa atau kok kayaknya ada enggak sih ya di situ? Dari yang saya baca, sumber-sumber lainnya hanya langsung melakukan bootstrap saja sih, Pak. Nah, makanya oke sekarang berarti tanya ChatGPT, ada nggak asumsi yang terlibat dalam proses kita melakukan resampling atau bootstrapping? Coba, Anda punya ChatGPT kan? Atau Anda mau Gemini, mau DeepSeek, atau karena dari yang Anda baca, mungkin kalau kita minta bantuan ChatGPT yang bacanya lebih banyak ya kan, karena ChatGPT kan mesin, jadi dia bisa membaca kemana-mana, kalau kita kan manusia, jadi coba Anda buka ChatGPT-nya, di share screen juga, supaya ini karena nanti untuk persiapan di UTS, karena Anda pilih ujian terbuka, itu tarung bebas dengan segala teknologi terkini ya. Tapi kalau Anda pilih ujian tertutup, itu lebih aman, karena jadi apa yang ada di pikiran Anda saja, tapi kalau ujian terbuka, apa yang ada di pikiran Anda yang di luar pikiran Anda. Coba asumsi, apa tadi Anda melakukan namanya apa, resampling apa bootstrapping, terserah pilih itu. Asumsi yang diinikan, apa aja? Pertama, Anda silakan jelaskan itu. Di sini ada independensi data. Oke. Independensi data. Nanti Anda tanya ngujinya pakai apa ini untuk nguji bahwa ada bahwa kita mempunyai data yang independen.
Independensi data. Wah, ini langsung dikasih codingnya, berarti Anda sudah biasa minta codingnya, ini kayaknya Python. Nah, ini kan berarti teman baik Anda kan sudah tahu apa yang Anda nggak minta codingnya aja dikasih kan ini. Tapi sarankan besok harus Anda secara, nah ini kan ada untuk yang uji. Oke, sekarang kembali ke yang nomor 2, nanti ini pelajari lebih lanjut ya. Jadi saya harapkan ini dengan teknologi yang sekarang ini, Anda sebenarnya kan nggak perlu sibuk ke perpus jadinya kan. Dulu kalau zaman saya kuliah kayak gini harus ke perpus untuk ingin tahu lebih jauh gitu. Terus apalagi tadi asumsi apa yang di ini kan asumsinya ada berapa, coba cek asumsi ada berapa itu dalam kita melakukan distribusi yang tidak diketahui. Ukuran sampel cukup besar, apalagi representasi yang akurat dari populasi. Apa jadi intinya pada saat untuk terus akhirnya ukuran sampel cukup besarnya sampai seberapa itu. Anda mungkin di startup masih ingat kalau kita punya yang distribusinya tidak tahu, jadi pada saat kita mau melakukan inferensi, terutama untuk kalau estimasi titik, oke kadang belum membutuhkan distribusi pada saat melakukan estimasi interval misalnya, atau di hipotesis, kita harus butuh sampel besar kan, itu teorema limit pusat. Jadi nanti kita seberapa ini bahwa sudah layak dianggap sudah cukup besar. Nah ini konteksnya tetap arahnya kan nanti kita ingin apa? Representasi yang akurat dari populasi, karena apapun kita melakukan kerjaan statistik kan dalam rangka membahas si populasi. Tadi berarti konteks resampling kita kayak mengulang-ulang soal punya sampel jadi banyak diulang-ulang ini kan lagi di kan dengan teknik resamplingnya itu. Sudah sampai 4 itu. Nah, nanti silakan ya dicek terus coba kembali yang kekerjaan Anda. Jadi pada saat nanti di ujian kalau saya tanyakan apa, ini Anda harus boleh menggunakan mesin ini tapi jangan di copy paste ya. Pilihlah mana yang memang dibutuhkan ya. Kadang kan jawabnya panjang, apalagi pakai mbak googling itu ya. Googling itu masihnya banyak lagi itu. Kadang kita harus milah-milih itu. Jadi intinya dari sumber informasi yang Anda dapat yang dipakai untuk menjawab pertanyaan, pilihlah yang tepat beserta kalau misalnya ini sama untuk ngeceknya gimana, terus Anda tunjukkan bahwa Anda memang sudah mengecek ya. Ya walaupun secara besok di pertemuan yang ke-7, pertemuan terakhir, saya akan bahas bagaimana persiapan ke ujian ya. Nanti Eka akan yang rapat dengan anggota semua mahasiswa memutuskan ujiannya tertutup apa terbuka nanti ya pilihannya ya. Oke, Amira ya ini ada ya. Jadi ini tadi Anda sama sekali nggak ngecek keberadaan si asumsi dan coba kembali ke hasil Anda tadi yang Anda presentasikan tadi. Tolong kembali ke situ. Kesimpulannya apa? Variabel, coba kembali ke bawah, yang kesimpulan aja. Kesimpulannya, variabel total bill adalah prediktor signifikan karena interval kepercayaannya tidak mencakup 0 dan inilah. Pada konteks kalau kita bekerja di yang mungkin Anda masih ingat kan kalau bikin interval konfidensi caranya bagaimana sih? Pada saat kalau kita di sampel yang kan juga kadang gunakan teknik yang biasa tidak menggunakan resampling, kadang mungkin butuh kayak misalnya di waktu metode statistik untuk interval konfidensi dari min. Ini distribusinya apa? Kalau normal, oke. Jadi batas bawahnya apa itu X bar dikurangi Z alfa per 2 terus sigma per akar N misalnya. Itu kalau variansi diketahui, kalau nggak diketahui jadi S per akar N. Nah, kalau sampelnya kecil harus minta normal, ruwet kan urusannya kan. Nah, di sini Anda bisa melakukan ini, tadi kok nggak nyebut sama sekali kata normal ya, betul ya? Iya ya, Amira. Interval konfidensi, Anda bekerja dengan interval konfidensi, harusnya mempunyai suatu distribusi. Maka inilah keunggulan pada perusahaan, kok bisa ya, ini bisa saja punya confident interval tanpa ada seperti itu. Variable size memiliki ketidakpastian yang lebih besar karena CI-nya mencakup 0 dan ini kata-kata ketidakpastian yang lebih besar
Apa itu? Bootstrap memberikan distribusi empiris dari koefisien regresi untuk memahami gitu. Inilah Bapak, Anda punya distribusi sering ada empiris itu yang dibangun dari data, inilah yang dengan teknik bootstrapping itu. Kalau yang di konteks teori, sering apa mungkin istilahnya lawannya empiris itu kayak mungkin jadi kita tadi membuat klaim tentang distribusi tertentu kan seperti tadi yang di metode statistik waktu Anda belajar dengan sampel kecil itu kan kadang di situ sampel besar juga dulu ya, tapi bisa jadi menggunakan konsep CLT jadi menuju ke normal. Nah, coba di dalam sana waktu Anda bikin interval konfidensinya coba ke atas. Ke sekarang ini kan di kedua Anda nyebut interval kepercayaan. Nah, ini hanya pas 95% ini. Nah, ini. Anda kan bikin ini. Nah, cara bikinnya Anda tahu teori tentang ini di sini? Mbak Naik. Katanya di metodologinya mungkin Anda nggak nyebut teori tentang bagaimana membangun interval konfidensi menggunakan Bootstrap ya kayaknya. Di mana coba? Kok bisa dapat apa interval konfidensinya itu? Proses teorinya di mana? Kayaknya nggak ada metodologinya Anda ya kayaknya ya. Iya ya. Iya ya. Iya Pak, kebetulan saya langsung pakai Oh, sintaks yang untuk nah menghitung itu. confidence interval. Nah, besok ingat-ingat ya Bapak. Ada 5 komponen yang akan saya ini tugasnya kan ada 5 nilai kan itu 20 seharga sama. Yang pertama tentang apa? Data itu sendiri di pendahuluannya. Juga kenapa Anda tertarik sampai metode saya punya tujuan kan? Akhirnya metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Jadi kalau ini Anda berarti baru punya langsung ya itu ya. Tadi oke lah yang pendahuluannya ada ya tadi datanya tentang apa aja coba naik ke atas. Naik ke atas yang di awal mulai Anda mengerjakan tugas. Nah, ini kan kayak pendahuluannya. Oke, sudah ada. Tapi Anda mau ngapain kayaknya nggak disebut. Anda nggak nulis tujuannya apa ya di sini ya. Iya kan, baru pendahuluan nggak ada tujuan. Terus ada tiba-tiba nggak ada metodologinya. Hanya diistilah bahwa di sini Anda menggunakan regresi dan bootstrapping kan. Nah, kalau bisa merujuk ke salah satu teorinya. Teorinya di mana ini? Dari sering menyebut ada orang regresi bootstrap gitu. Jadi dalam keadaan nanti Anda bisa tinggal minta teori. Sebenarnya di sini ada ini untuk saya bisnis Brian and Smith. Benar nggak di sini ceritakan teorinya? Atau hanya datanya yang Anda peroleh dari sini misalnya. Nah, ternyata hanya dapat dari datanya aja kan, dari si Brian ini ya, dan Smith ini ya. Nah, ini juga nggak tahu, itu kayaknya belum diharef ya. Kalau diklik belum ini, pas yang itu. Itu dataset dari library-nya Pak? Enggak, maksud saya, berarti library-nya ada link ininya enggak? Linknya maksudnya kalau saya klik itu akan masuk ke link data library apa dari kan di sini di library kan ada kadang ada masih ada alamatnya di mana ini. Anda Iya, nggak ngecek ya? ada yang upload Nggak ada. datanya juga di Kaggle Pak. Nah, berarti itu yang dikasih alamat Kaggle-nya, sumber datanya ini memang dari tadi data itu tersimpan di Kaggle. Nah, nanti link Kaggle-nya ya yang dikasihkan ya. Karena besok yang saya akan ini bagaimana Anda memulai perjalanan di situ ini yang karena ini kalau pilihan ujian terbuka nanti ya, karena ujian terbuka adalah Anda harus semua informasi itu harus saya bisa ngecek. Kalau saya nggak bisa ngecek berarti ini ngambil dari mana ini, ya. Tapi jangan Anda mengharap kerjaan temennya ya. Jadi yang diharap harus sumber yang aslinya, misalnya dari Kaggle ya dari Kaggle gitu misalnya. Kalau nanti dari saya ya otomatis saya kasih linknya mesti besok itu. Link datanya ada di mana. Maka Anda harus belajar bagaimana ngambil data di beberapa sumber website ya. Kalau kebetulan dari library yang ada sudah di sini ya bisa aja nanti kalau memang saya pandang memang saya milih ke situ misalnya. Ya, oke, saya kira mungkin udah cukup, tapi catatan saya tolong diperhatikan semua ya bagi yang karena saya akan mengakhiri kuliah kan di minggu depan, setelah itu UTS, saya akan sudah saya setting di daftar nilai itu, kayaknya kan sudah bisa akses semua, perhatikan di situ. Jadi tugasnya ada 6 ya itu yang 5 pertama saya hargai cuma di 2 karena saya kan 50% ya nilainya, jadi itu 2
2 sama saja ya 4% kalau secara 100 kalau nilainya 100 ya. Terus nanti yang pas tugas hari ini, yang tugas ke-6 ini, nanti yang saya kasih 10%. Terus tugas UAS juga kan yang 10%, terus yang UTS-nya sendiri kan yang 60%-nya. Itu sudah saya set di daftar nilai, nanti Anda mulai mengisi itu. Maka yakinkan minimal di sini, kalau Anda bisa sekarang saya tanya, tujuan Anda menganalisis ini mau apa? Amira, tujuanmu setelah mempunyai ini, sebelum akhirnya kamu melakukan aktivitas analisis kan di hasil dan pembahasan, kamu punya niat apa di sini? Ingin coba melakukan resampling pakai Bootstrap untuk melihat ini, estimasi parameter untuk betanya, Pak. Oke, jadi yang di atas ini sebenarnya kan, Anda akan melakukan apa? Estimasi parameter. Mungkin bisa min, median, atau Anda mengukur ketidakpastiannya. Ini pakai kebiasaan intervalnya kan. Tapi di sini semua Anda gunakan yang empiriknya. Terus variabel validasi model statistik. Dan mesin learning atau Anda apakah ini, kalau ini kan hanya teknik yang sering digunakan, tapi dalam artian apakah jadi tujuan Anda, tapi kayaknya Anda tadi hanya estimasi ya, karena sampai dengan ukuran ini gunakan confidence. Karena confidence interval kalau semakin lebarnya makin besar kan menunjukkan kalau kita disuruh mengestimate nilai tertentu, nilainya kamu berapa, IPK-nya berapa, antara 2 sampai 4, ya nggak menarik kan. Kalau IPK semester antara 0 sampai 4, ya sudah minimal sampai maksimalnya kan. Tapi kalau ada mengatakan IPK saya antara, kalau IP semesternya saya antara 3 sampai 4, maka IPK keseluruhannya, totalnya, kumulatifnya saya malah misalnya 3,5 sampai 4. Wah, berarti kan bisa bayangin, wah besok akan kumlot ini misalnya. Karena di area yang memang akan, nah itu artinya interval konfidensi kalau semakin sempit itu ya semakin informatif dibanding kalau yang terlalu lebar. Nah, di sini nanti ada ada aktivitas itu kan ngukur itu. Oke, saya kira untuk Amira, komentar dan saran saya sudah saya ini kan. Mungkin satu lagi sebelum saya akan masuk ke materi hari ini. Silakan. Ini dari ini anggotanya Eka apa anggotanya Andre ini? Amira. Eka, Pak. Oke, Eka. berarti Andre mana Andre? Ada nggak? Andre silahkan. Anggotanya dipilih satu. Nomor presensi 18, Pak. 18. Rianti, Sri Lestari Purba, ada nggak? Ada, Pak. Rianti? Oke, silakan. Jadi untuk komputasi ini untuk minggu ke ini saya mengambil data dari Kaggle. Oleh karena itu saya melakukan analisisnya itu juga di Kaggle-nya langsung. Dataset yang saya gunakan itu adalah tentang data diabetes dari Indonesia dengan variabel prediktor itu ada pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan diabetes pedigree function, dan age. Pada dataset ini tuh izin balik ke bentar.
Untuk datasetnya itu latar belakangnya karena diabetes adalah penyakit kronis yang semakin meningkat dan menjadi perhatian global. Dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang terkena diabetes, di mana saya menggunakan regresi logistik berganda. Selanjutnya, saya langsung ke komputasi di Kaggle-nya. Nah, yang pertama itu preprocessing-nya itu saya melakukan pengecekan apakah datanya mengandung apakah datanya itu ada yang kosong atau NA, dan ternyata tidak ada. Selanjutnya untuk saya mau cek juga proporsi dari outcome 0 atau tidak terdeteksi diabetes dan satu yaitu terdeteksi diabetes dengan proporsi 65% dan 34%. Nah, saya mengecek distribusinya itu melalui boxplot dan seperti ini. Setelah itu saya melakukan standarisasi data. Ya, saya melakukan standarisasi data dan menghasilkan distribusi yang lebih baik walaupun tetap masih terdapat outlier. Nah, setelah itu saya melakukan transformasi juga. Maaf, izin bertanya apakah layarnya Sudah, oke, sudah jalan Oke. aja. Suara sama ininya sudah bagus. Selanjutnya, sebelum melakukan uji regresi logistik, saya melakukan uji asumsi juga, yaitu 3. Satu, multikolinearitas. Yang kedua, linearity of logit melalui uji box titwell. Yang ketiga, autokorelasi. Yang pertama untuk multikolinearitas. Nah, saya menggunakan sebelum data distandarisasi, masih ada terdapat multikolinearitas, yaitu nilai VIF-nya itu lebih dari 10. Nah, saya melakukan setelah melakukan uji multikolinearitas pada data sebelum scale, saya melakukan pada data yang sudah distandarisasi. Dan ternyata nilai VIF-nya itu sudah lebih kecil daripada 10, sehingga tidak ada multikolinearitas. Jadi pada analisis ini saya menggunakan data yang telah distandarisasi. Yang kedua, hubungan linear antara logit dan predik. Hubungan logit dan prediktor dengan uji box titwell test dan mengecek apakah ada nilai infinity dalam kolom. Setelah itu, saya ngeceknya dengan model regresi logistik untuk mengecek apakah ada hubungan linear antara logit P dan prediktor, dan ternyata hubungan antara prediktor dan logit ini linear dari regresi yang ditampilkan. Atau nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, untuk autokorelasi, dihasilkan nilai Dolby Watson statistiknya itu 1,9 yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat autokorelasi residual, sehingga model cukup stabil dalam asumsi independensi. Selanjutnya, setelah melakukan uji asumsi, saya melakukan melanjutkan dengan regresi logistik. Ini data yang telah distandarisasi. Selanjutnya, saya melakukan konversi ke nilai odds dan probabilitasnya. Nah, di uji regresi logistik ini, yang pertama ada uji overall dengan melihat likelihood ratio test atau LR test pada outputnya tadi, di mana nilai dari likelihood-nya tadi itu adalah di bawah 0,05. Sehingga H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap peluang dari outcome. Yang kedua, ada partial konstanta.
dan dari output regresi itu dihasilkan koefisien konstannya itu min 0,4056 dan p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga konstanta itu berbeda signifikan dari 0 pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya untuk uji partial coefficient dari koefisien ini tuh yang masuk ke dalam yang signifikan itu adalah hanyalah variabel glukosa, diabetes pedicure function, dan age. Selanjutnya, dari hasil estimasi odds ratio yang sudah saya konversi tadi, dihasilkan bahwa variabel glukosa, age, dan diabetes pedicure merupakan pengaruh paling besar peluang terjadinya outcome untuk pasien diabetes. Nilai odds ratio untuk glukosa sebesar 1,95 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada glukosa akan meningkatkan peluang outcome atau diabetes 94,8%. Sementara itu, age dalam model awam menunjukkan bahwa peluang outcome positif meningkat hingga 5,1 kali lipat untuk setiap peningkatan usia, dan pada variabel diabetes pedicure function menunjukkan odds ratio sebesar 2,53 pada model awal, yang berarti bahwa peluang outcome meningkat lebih dari 2 kali lipat seiring peningkatan faktor diabetes. Selanjutnya, saya memilih variabel yang signifikan tadi ke dalam model, dan setelah dipilih, hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah itu, setelah melakukan model regresi logistik, saya melakukan evaluasi performa model dengan nilai akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC. Dan dihasilkan bahwa akurasinya itu 77,9%, presisinya itu 73,23%. Nah, yang berarti model ini mampu mengklasifikasikan data dengan benar sebanyak 77,9%. Selanjutnya, 73,2% dari seluruh prediksi outcome yang satu dibuat, berarti model cukup baik dalam menghindari false positif karena ada 73,2% yang benar-benar positif atau outcome-nya 1. Terus recall-nya 58,2%, F1 score-nya 64,8%, dan AUC-nya itu 85,4% yang menunjukkan bahwa model mempunyai kemampuan membedakan antara kelas outcome 0 dan outcome 1 secara keseluruhan. Dengan visualisasi sebagai berikut. Setelah itu, setelah melakukan pemodelan dan akurasi, saya melakukan resampling, yaitu melibatkan pengambilan sampel berulang dari dataset LATI dan melakukan repeating model pada setiap sampel untuk memperoleh informasi tambahan mengenai model yang telah di-fit. Yang pertama itu dengan K-fold cross validation dan bootstrap resampling yang menghasilkan pada K-fold cross validation itu ada 63%, dan 63,1% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan data dengan benar pada setiap fold. Terus deviasi standar S1 score sebesar 0,0718 atau 1,78% memberikan performa cukup stabil di setiap fold yang dijalankan selama proses cross validation. Di mana semakin kecil deviasi standar ini, maka modal semakin baik. Selanjutnya yang kedua untuk bootstrap itu rata-rata S1 score-nya itu sebesar 0,642, 64%, yang mana itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan cross validation. Ini menandakan bahwa modal cenderung memiliki performa yang sedikit lebih baik ketika dilakukan evaluasi dengan metode bootstrap. Selanjutnya untuk deviasi standar F1 sebesar 0,0125, di mana ini tuh juga lebih kecil daripada K-fold cross validation, sehingga model juga lebih baik dengan bootstrap.
Berdasarkan kesimpulannya adalah berdasarkan analisis menggunakan dua metode sampling yaitu K-fold cross validation dan bootstrap, ditemukan bahwa kedua metode memberikan gambaran berbeda mengenai performa model dalam memprediksi diabetes pada dataset prima incidence diabetes. K-fold cross validation menghasilkan F1 score rata-rata sebesar 0,63 dan standar deviasi 0,178. Bootstrap juga secara keseluruhan kedua tetapi variasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan cross validation. Jadi bootstrap itu lebih tinggi performa modelnya dibandingkan K-fold cross validation. Secara keseluruhan kedua metode berhasil memberikan insight terkait kestabilan dan keandalan model. Cross validation ini maksudnya bootstrap dapat diutamakan untuk memastikan model yang lebih stabil dan konsisten dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi diabetes. Ya, oke. Jadi Anda kan belum sempat ke overlay. Caranya kerja dengan latex di overlay. Anda bisa minta bantuan ChatGPT, mindah yang di sini itu jadi ke overlay. Anda sudah buka ChatGPT? Sudah belum? Oke, sekarang tapi yang misalnya yang mau dipindah kesimpulan dulu coba ini. Ini yang tadi naik ke atas kesimpulan Anda. Oh. Kesimpulan Anda mana tadi? Kesimpulan yang bagian kesimpulan. Bentar, Pak. Ya, tadi kan cuma di atas di mana tadi saya lihat barusan Anda menyebutkan kok kesimpulan itu tadi yang Anda baca gitu kan. Yang kesimpulan tadi. Nah, ini di-copy dari kata kesimpulan. Mana kesimpulan? Nah, terus sampai cuman ini aja kesimpulannya. Tadi kayaknya banyak itu kesimpulan. Ya, kalau untuk contoh ini dulu aja. Kesimpulan udah coba ini copy, taruh di ChatGPT. Mana ChatGPT-nya? Anda kalau bisa share screen. Ternyata share screen-nya nggak keseluruhan, bentar. Ya, oke, diulang dulu ke share screen keseluruhan. Ini supaya nanti yang lain, karena ini besok ujiannya harapan saya Anda jawabannya ada di overlay. Nah, Anda bayangin harus ngetik kan, nggak ada itu. Nanti apapun kerja Anda di kolek di mana, tinggal nanti beberapa, kalau memang sudah, yang Anda bila kerja di sini nggak apa-apa, nanti tinggal di-copy untuk, nah sudah di-copy, sekarang masuk ke ChatGPT-nya, buatkan latex untuk itu. Nah, di depannya kesimpulan berarti. Di atas itu depannya kesimpulan. Oh. Di atas itu kan ada kesimpulan kan itu, di depannya dikasih perintah buatkan latex gitu. Nah, buatkan latex. Terus di spasi, udah enter. Udah saya lihat ChatGPT-nya dulu, jangan cover dulu. Di ChatGPT dulu. Mana hasilnya? Nah, di copy itu. Latex-nya itu, copy. Nah, terus ke overlay Anda. Di mana Anda mau pas di bagian yang mana kesimpulan Anda mau ditaruh di mana? Oh iya, bentar. Ya, di bawah lah sembarang dulu lah. Ini kan hanya untuk contoh dulu gitu. Nanti setelah itu Anda taruh di mana? Nah, dikeliatin mungkin ini minggu ke-6 atau minggu oke, kesimpulan kan. Nah, itu kan sudah section kan itu. Nah, sekarang tinggal compile aja. Nah, coba dicek kesimpulannya sudah masuk kan itu? Sudah, Pak. Mana? Iya, ini benar 7. Nah, ini kesimpulan kan sudah itu. Jadi kalau ngetik data kadang nggak usah khawatir pada saat, karena sekarang ChatGPT itu sudah serba. Nah, ini saya harapkan pertandingannya besok adalah Anda kreativitas sama kemampuan memanfaatkan teknologi terkini ya. Karena seakan Anda besok kalau kerja itu akan memuaskan bosnya itu. Disuruh ini cepat banget itu. Wah, suruh bikin report cepat. Ini aja tadi belum saya minta, kalau Anda mau presentasi baru saya minta pakai slide. Wah, itu kan. Juga sama tadi kalau Anda sudah punya reportnya, dari itu langsung mau dibikin minta slide, tapi di latte, kalau slide di PPT mungkin lama yang di Microsoft ya. Saya enggak ini, tapi kalau nanti saya tinggal ngomong buatkan slide latte.
untuk materi yang saya akan ini kasihkan, dia sudah akan buatkan dengan cepat, kasihkan di overleaf-nya, sudah jalan itu. Jadi artinya dalam hitungan mungkin menit, ini tadi hanya hitungan ini saya ambilkan cuma kesimpulannya. Terus tadi ada apalagi gambar, nanti dia akan dengan cepat. Nah inilah maksud saya yang sekarang Anda jangan bayangin, wah tugasnya berat banget itu. Ya kalau Anda dibatasi, nggak boleh menggunakan teknologi terkini, harus teknologi jadul. Ya berat memang. Jadi ini karena saya mengalami belajar dari zamannya yang paling jadul, kalkulator nggak punya, kober belajar statistik, mulai punya kalkulator, mulai ada komputer, mulai ada itu. Nah itu sampai yang sekarang yang terkini sudah ada cloud computing kan. Jadi sudah ada. Sampai untuk ngetik dulu harus nyari ini, sekarang dimanapun Anda bisa ngetik ini. Kayak tadi Anda melakukan ini di HP juga bisa karena ini sudah teknologi cloud kan. Jadi nggak ada alasan, waduh laptop saya rusak, saya masih bisa mengerjakan tugas dengan di HP kan. Karena Anda nggak mungkin hidup tanpa HP kan sekarang di zaman kayak gini. Semua mesti punya. HP yang paling jadul nggak masalah, yang penting ada koneksi internet itu. Nah inilah yang pada saatnya nanti ada besok kalau ada trouble di laptop Anda, terampilah melakukan ini di, Anda pernah buka overlay collab di HP? Pernah, Pak. Sudah pernah kan? Anda ngerjakan juga sama, bisa di overlay di HP kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Nah itu jadi artinya Anda sudah merasakan teknologi yang menyebabkan kita itu tidak tergantung dengan device, tapi yang penting tergantung dengan internet. Makanya tadi saya sempat tadi listrik mati sebentar, internet saya jadi mati, tapi untuk yang satunya yang di tab saya gunakan yang koneksi yang di HP masih hidup, tab hidup, tapi yang di laptop tadi mati, tapi kan tetap saya masih bisa ngikuti Anda kan, karena saya backup 2 device ini. Yang satu laptop itu tergantung listriknya mati, masih ada baterainya, tapi koneksi internetnya yang mati karena wifi-nya. Tapi yang di sini karena gunakan ini masih jalan. Nah itu maksud saya, nanti besok dipersiapkan adalah pilihannya ujian terbuka, nanti keputusan itu di minggu depan ya. Ya oke, terima kasih Riyadi, tapi komentar secara statistiknya nanti silakan perhatikan kalau setiap Anda menggunakan suatu tool baik ini di tadi ada busa, ada asumsi enggak. Terus ukur ditambahin minta algoritmanya, langkah-langkahnya kayak apa sih, step by step-nya itu. Nanti dari situlah yang namanya di metodologi. Jadi metodologi adalah bagaimana saya bekerja itu. Oh, saya mau mencapai tujuan dengan cara apa, itulah metodologinya. Jadi kenapa di Pandora adalah memperlihatkan motivasinya itu. Ya oke, saya kira Riyadi sudah cukup. Nanti sementara sampel 2 nanti kalau waktunya masih cukup saya indikan lagi, tapi untuk di minggu ini saya akan tambahi dulu. Jadi sekali sambil jalan saya akan share screen slide saya untuk yang hari ini. Tapi sekali lagi Anda biasakanlah manfaatkan teknologi supaya Anda bekerja jadi cepat, apalagi besok kalau kerja dituntut oleh bosnya, janganlah ngeluh, lebih baik gunakan teknologi yang ada. Karena saya sering kalau mendengar ada masa mengeluh, kenapa di era kayak gini kok kita mengeluh, karena teknologi terkini sudah banyak banget. Jadi kita bisa memaksimalkan. Oh ya, untuk yang Senin masih ada praktikum nggak? Senin besok? Senin tanggal berapa? Ada praktikumnya nggak, Eka? Hari Senin? Online, Pak. Oh, online. Ya udah, berarti masih dipakai maksud saya. Ya udah, berarti saya nanti online-nya tetap di hari Jumatnya, nggak apa-apa lah, karena daripada numpuk yang lainnya, ternyata yang lainnya memang sudah online kan. Saya pikir kalau sudah selesai gitu praktikum. Ya oke, jadi karena ini tadi kita berpikir linear kan nggak mengenakan. Yang hari ini kita juga masih berpikir linear dan segala ininya. Nah, ini sebenarnya kita akhirnya harus moving beyond linearity. Kita jangan terperangkap di dunia yang hanya linear itu. Nah, inilah yang untuk tugas minggu ke-6 saya akan mengcover 2 hal. Jadi kalau linear tadi sudah memuaskan nggak? Kalau enggak, ya kenapa kita nggak moving ke yang nggak linear itu.
Nah, nanti di sini memang banyak hal akan dilakukan, tapi itu nanti yang setelah UTS, yang dengan saya akan sampai yang di ini, maka yang sebagian hari ini walaupun dengan waktu yang agak sempit ini, saya akan untuk melihat apa sih yang di bab berapa tadi, bab untuk tentang linear model dan aturan ininya ya, nanti di minggu ke 6-nya ya. Jadi di sini ya, jadi ada bagaimana memilih tadi sebenarnya kalau Anda mempunyai hanya satu variabel, jadi simple regression-nya, nah pada saatnya Anda mungkin mempunyai banyak variabel, maka Anda akan berurusan dengan satu seleksi. Saya akan menyeleksi itu dari variabel-variabel yang terlibat dalam model saya itu. Nah, ini beberapa metodenya, ada yang base subset, nantinya ada ini, saya harapkan minimal algoritmanya keluar di metodologinya ya. Paling apa aja sih ininya, terus yang stepwise selection, mungkin Anda pernah ikut kuliah regresi, sudah tahu ada metode apa, subset, base subset, stepwise, ada nanti stepwise juga ada forward, ada backward, jadi step tapi dari depan nanti forward, kalau dari arah belakangnya dari full dulu backward. Terus kita akan milih apa optimal modelnya. Dan pada keadaan tertentu kita mungkin di situ tidak mengarah, tapi kita tetap ingin variabel pada dipertahankan, tapi ada resiko, ada multiko biasanya, maka berakibat kemungkinan menyebabkan matriks X transpose X-nya adalah non-singular, maka harus ke di shrinkage ini metode itu. Yang disebut dengan rate regression, ada juga bentukannya yang lasso itu. Nah, ya juga adalah konteksnya nanti ke untuk reduksi dimensi, yang tadinya buahnya dimensinya tinggi, bisa kita dimensi. Nah, selanjutnya menggunakan ini di kuliah multivariat. Saya kira Anda, oh ya kalau Eka, saya tahu itu kalau regresi sama multivariat Anda sudah dapat ya Eka ya? Iya. Halo Eka? Sudah Pak. Lewat kuliah multivariat kan? Bagaimana Pak? Anda sudah kuliah regresi kan? Sudah. Sudah. Multivariat? Sudah. Sudah. Ya udah, berarti ini kan yang prinsipal komponen ada nggak waktu itu diajarkan? Ada. Kalau saya kelihatannya, saya waktu yang ada pas dengan siapa dosennya? SMT itu sama Pak Gun dan Bu Husna. Bu Husna ya? Oke, saya kan dapat yang depan seingat saya itu. Nggak tahu yang depan waktu itu saya agak lupa. Jadi ini kan salah satu untuk reduksi dimensi di konteks multivariat ya. Jadi nanti silakan kalau memang dipandang perlu melihat ke sana itu. Untuk menambahkan apa model tertentu kerja labnya nanti ini apa hanya juga salah satunya maktekin, tapi regression jelas dulu enggak, di regresi juga enggak ya kayaknya ya, regression kan. Nah ini dalam konteks ini jadi kita punya ini masih dipandang adalah konteksnya linear ya semua ini ya, beta parameternya linear, x-nya linear. Ini yang di kuliah regresi Anda mesti sudah apa. Tapi pada saat kita ingin menjelajah, bisa juga kita akan mengarah ke non linear. Itu yang nanti di yang minggu 7 besok kawan kita akan ke non linear, tapi sebenarnya sudah bisa dimulai dari sini. Kita melihat pada keadaan tertentu kadang kita mungkin tidak cocok atau mungkin dari segi akurasinya masih rendah, maka kita harus bekerja ke non linear itu. Nah, dalam rangka untuk apa? Ya, jadi kita ingin, karena tujuannya kita bekerja dalam konteks ini adalah kita ingin mendapatkan akurasi yang bagus kan prediksi kita. Jadi konteksnya kita akan reduksi varian dan mengimprove generalization-nya. Nah, ini dari konteks ini adalah di konteks better input model interpretasinya untuk memudahkan bagaimana kita memahami. Karena apapun model itu dalam rangka kita untuk apa? Memahami data kita itu. Karena pekerjaan statistik sebenarnya memahami data dan ngambil pelajaran dari data itu, makanya ada namanya analisis data tadi yang disebut sebagai interpretasi itu. Kalau kita menggunakan model yang menyebabkan sulit, ya ngapain itu? Nanti yang prediksi akurasi ya, jadi apa? Mungkin untuk estimasinya mungkin masih ada ingat ada metode least square,
Terus apakah nanti juga sebenarnya ada uji linearitas untuk mengukur sebenarnya apa yang linear cocok apa enggak. Terus pada kasus ini N-nya jauh, di P kan banyaknya variabelnya, N banyaknya datanya. Nah ini bagus ini. Anda kan sudah, kalau dulu selalu datanya, berarti N lebih banyak daripada variabelnya itu waktu kuliah regresi itu. Tapi pada saatnya bisa bekerja mungkin kita punya variabelnya banyak, tapi N-nya sedikit. Nah inilah mulai ada problem di sini. Inilah akhirnya jadi kita membutuhkan ada yang nanti melakukan concerning atau shrinking. Dan nanti ini adalah salah satu yang nanti dalam konteks yang tadi di apa kita mengembangkan lebih jauh pada saat kita ingin memahami data atau menganalisis data. Ya. Nah, kadang di konteks banyak variabel tadi kan nggak semua sebenarnya adalah sering katakan sebagai signifikan. Maka kita harus beberapa mungkin harus yang dimasukkan ada yang mungkin dilepas atau kita buang. Gitu. Atau kalau kita tetap ingin pertahankan, kadang kita mencari alternatif untuk least square-nya. Jadi ada backed least square, ada apa namanya two-state least square, akhirnya ada dalam konteks kalau kita ingin apa tidak tapi ingin memanfaatkan bagaimana pengembangan dari konteks metode least square-nya. Tadi ya, jadi kita bawa ke konteks shrinkage-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadi mempunyai apa? Biasanya kalau P kan otomatis dimensinya adalah tergantung ini apa? P-nya kalau kita ingin direduksi jadi cuman M. Nah, itu prosesnya tadi ya salah satunya menggunakan yang PJ. Nah, setelah itu dilakukan model fitting lagi dengan least square-nya. Nah, ini beberapa untuk ininya nanti kalau Anda kayak gini akan masuk ke ini beberapa set dari apa yang untuk mengaktifkan apa namanya ini dari apa yang ISLP ini ya karena statistical apa learning ya di. Oke, nanti silakan Anda cek sendiri. Sekarang saya akan lihat detail di bukunya. Jadi yang di bagian apa nanti di sini lebih detailnya tadi saya hanya secara garis besar di bab adalah itu. Jadi nanti Anda coba, nah di sini teorinya dia karena lebih banyak mengarah memang ke komputasi, maka nanti tidak berarti Anda harus ngetik atau apa. Cukup Anda mengingat kembali di masa dulu Anda kuliah regresi, mungkin kuliah multivariat, bukunya apa, Anda cukup dibikin href-nya lah itu. Nah tadi saya hanya tidak harus semua itu Anda ketikan atau kalau Anda misalnya itu ingin dimasukkan, Anda mengcopy rumusnya terus bagaimana untuk membuat lateknya. Itu tinggal minta kerja juga dia bisa buatkan supaya Anda nggak apa buang-buang waktu hanya untuk ngetik rumus yang kayak gini ribet-ribet, dikasihkan aja ke ini dia juga sudah bisa itu. Oke, jadi tadi ya walaupun sudah secara sudah saya tapi kalau Anda ingin baca lebih detail di sini tentang tadi ya tentang subset. Nah, ini algoritmanya di langkah pertama ngapain ini? Jadi kita mempunyai model yang berapa? Model ke-0. Sample mean for each offset. Jadi di sini kita hanya ingin melakukan prediksi mean-nya. Nah, ini tadi banyaknya apa? Kita ada 1, 2, 3P. Nah, tapi harus nyoba ini kan. Jadi ada banyak kombinasi dari PG model yang berisi K-prediktor ya. Jadi mulai K-nya 1. Berarti ada sebanyak P kan, P kemungkinan. Kalau K-nya 2, jadi sebanyak kombinasi P 2 kemungkinan terus sampai P
yang terakhir ini ya. Kalau untuk semua diinikan, terus coba mencari the best-nya dari sini, dan nantilah kita mulai memilih di antara tadi itu mana yang paling baik. Nah, salah satunya ukurannya, kalau dulu waktu di kuliah regresi, bisa menggunakan ada CP-Melo, itu sering CP itu kan yang, atau kita bisa menggunakan yang ada IC, ada BIC, atau juga kita menggunakan adjusted R-square-nya. Karena kalau R-square kan terpengaruh oleh banyak prediktornya, tapi kalau sudah adjusted R-square kan sudah beda. Nah, inilah maksud saya, minimal Anda nanti, nah ini juga sama kayak tadi ya, misalnya di copy Anda, wah ini nulis algoritmanya, kok Anda copy aja, diminta kerja, bisa bikinkan lateknya, taruhlah karena lembar jawabnya adalah di lateknya ya, di overleaf-nya ya. Jadi ada copy ini di apa, ini sekalian kasih contoh, misalnya Anda tadi buatkan latex untuk, nah ini yang Anda ingin diminta buat kayak gini. Nah, ini sudah disajikan dalam bentuk algoritma nih kan. Sebenarnya tinggal Anda copy di overleaf-nya, ini di copy, tapi hati-hati di sini kan mesti lengkap, ada strukturnya. Yang Anda sebenarnya ambil nanti cukup yang bagian apa, dibikin algoritmnya aja yang diinikan sampai algoritmnya. Jadi misal tadi mana yang kalau ini saya di konteksnya di slide, harusnya yang bukan, oke lah, misalnya saya akan bikin file baru lah, adalah contoh itu, karena saya tadi nggak mintanya slide, jadi kalau minta slide juga. Nanti tinggal kita taruh sini. Nah, ini kan kita sudah punya algoritma, sudah pindah ke sini kan. Dengan yang di buku kira-kira hampir sama enggak? Ya mungkin ada, tapi ada sedikit beda kan ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, udah lumayan daripada Anda harus ngetik ini kan, for K1 sampai ke P dulu ini kan di apa. Nah, kalau Anda mau edit ya boleh lah, yang ini biasa sama dengan itu buku 1, titik sampai P ya nggak apa-apa kan, diedit sendiri gitu. Nah, ini artinya Anda bisa bekerja cepat dalam makanya besok dalam waktu 2 jam Anda bisa berbuat apa, itu tergantung kreativitas Anda memanfaatkan teknologi yang ada itu. Anda ingin munculkan apa? Nah, bagaimana kalau gambar, dia mampu enggak ini diminta. Nah, mungkin kalau enggak terpaksa Anda harus bikin apa, scan apa namanya, di cropping lah itu ya. Coba kalau nggak di cropping, bisa enggak dia nangkep cuman kayak gitu. Nah, kita ambil yang pas use package-nya, karena harus di bawah ya, ada grafik, nanti harus dihapus bagian. Nah, tadi saya tambahkan di ini, nggak perlu ada bikin dokumen lagi karena sudah ada di atas tadi. Nah, ini harus ditaruh di atas. Nah, paling ada pekerjaan sedikit buat ya, kan kita butuh ada grafiknya. Nah, berhasil nggak? Kalau ada error ya edit dikit lah itu. Nah, ini gambarnya belum ke bawah kan. Nah, ini baru kotaknya aja. Nah, tinggal nanti Anda di copy gambarnya, dikasih nama apa sesuai ininya, tinggal tapi sudah dapat tempatnya kan ini. Tapi kan tidak mulai dari nol, Anda harus bikin dari nol karena akan lebih ribet itu.
ya minimal sudah membantu lah itu. Oke, ini masalah bagaimana Anda besok kalau sudah bekerja di collab-nya juga Anda mungkin melakukan gambar atau apa, output-nya setelah ini kan Anda tinggal manfaatkan itu kecepatan Anda, bagaimana memanfaatkan si ChatGPT dengan supaya pindah ke Overleaf itu. Ya kayak dulu zamannya kalkulator, ada kan makin cepat pada saat sudah kerja dengan komputer dibanding kalkulator itu. Nah, ini metode-metodenya. Jadi ini yang sudah Anda pelajari tadi yang diregresi tentang stepwise. Kalau Anda misalnya ingin ingat lagi ya kembalilah lihat ke sana. Jadi pada saat satu variabel yang masuk ini, dua variabel yang ini gunakan yang stepwise-nya. Pada saat 4 variabel yang masuk ada. Jadi urut-urutannya rating dulu, baru ini kan berarti dari tingkat kepentingan atau pengaruh yang kuatnya dari masing-masing variabel. Nah, bagaimana terus yang backward, kalau backward itu kesemuanya dulu, tapi dia sudah nggak ngasih ilustrasinya di sini kan itu. Nah, ukuran ininya bisa menggunakan si namanya sering disebut sebagai CPMelo ya kalau di itu nanti ada menggunakan ini yang AIC, BIC atau R-square tapi yang adjusted ya. Nanti memang kalau gambar ada buat sendiri ya boleh tadi ya, kalau yang bisa diambil nah ini kan yang atasnya minimal dapat tempat akan ada gambar. Nah, ini jika Anda crop taruh di tempat yang tadi. Oke, ini kerjaan regresinya Anda. Nah, ini kalau yang singkat mungkin di kuliah nggak dapat ya yang regression. Jadi kalau Anda misalnya ingin skripsi ke sini juga bisa. Itu. Apa sih cara kerjanya? Perbedaannya dengan yang biasa pada saat kita gunakan ini adalah ada tambahan ini yang untuk melakukan. Jadi ada lambda. Kalau di regresi yang biasa kan kita hanya ini aja RSS ini kan. Nah, pada saat kita bekerja dengan karena tadi ada permasalahan kemungkinan di multi ditambahkan ada ini yang namanya untuk melakukan si lambda ini namanya tuning parameternya. Jadi nggak cuma si RS tapi RS tambahin sesuatu ini. Nah, ini idenya yang di contact rate regression. Ada papernya, jadi kalau Anda diminta melihat artikelnya, misalkan Anda ingin segera tahu sekarang ya. Inilah belajar yang ditanggung Anda kalau belajar dengan saya gini moga-moga nggak ngantuk lah itu. Saya ingin tahu rate regression. Jadi Anda langsung aja minta jelaskan. Kalau Anda minta linknya juga boleh. Nah, formulanya kan ini tadi jadi ini yang RS-nya ini kan sama dengan yang di buku kan kalau peran parameter lambdanya. Nah, perbedaannya ini dengan malah langsung dikaitkan dengan yang lasso-nya sekalian itu. Jika terdapat multico kan, kapan kita menggunakan regresi? Ingin mengurangi kompleksitas model tapi tetap mempertahankan semua variabel. Jadi saya kayaknya membuang variabel sayang eman-eman itu. Ya udah. Tapi kalau kita ini kan dengan rate regression. Kalau yang tadi kan dengan yang stepwise itu atau forward by backward itu adalah ngurangin. Kalau ini variabelnya tetap semua masuk, tapi ini bisa reduksi keberadaan multico-nya. Jadi inilah si rate regression. Nah, Anda ingin bagaimana cara gunakan Python-nya? Yo, tinggal tambahin minta Python-nya itu sudah dikasih. Nah, ini kalau ingin nambah itu, kalau misalnya kita ingin dapat link-nya, kita ingin dapat link e-book-nya atau jurnalnya. Ini ada orang yang di dunia ternyata di masih juga dipakai ini jadi makanya saya kaget waktu pertama bimbing skripsi tentang dunia katanya teorinya nggak ada biasa Pak itu langsung bab 4 Pak nggak ada bab 3-nya. Ini saya minta ya mesti harus ada tuh jadi ada pada saat kita masuk kemana aja ini pada saat kita tinggal minta teori tadi ini berupa buku mau yang kalau artikel itu dari makalah-makalah berupa jurnal yang. Nah, ini saya harapkan nanti besok pada saat Anda melakukan kontak pengayaan di ujiannya, kalau misalnya saya tentu ya Anda aja tinggal cari, toh ada yang dimintai bantuan supaya cepat. Kalau Anda harus ke perpus dulu, Anda harus keluar ke perpus, pinjam bukunya kan lama. Gitu. Ini bisa ada sumber dari Wikipedia, mungkin ada yang kadang berupa arsip,
Ini ada di ResearchGate. Ini ada matematik homepage. Ini Amazon biasanya tempat jualan bukunya itu kalau ini. Nah, Anda tinggal minta yang kalau memang nggak ada anggaran yang minta yang free gitu ya. Itu tambahin free ebook, free jurnal, kadang-kadang ada yang berbayar gitu kan. Nah, biasanya ya ada lah yang nyiapin itu. Oke, ini nanti kalau ada, ini yang tadi yang rate regression-nya, terus lasso tadi, lasso itu kayak apa minta teorinya ya boleh. Tapi Anda perhatikan bedanya lasso dengan si rate regression tadi kan beta kuadrat tadi ya, rate regression itu. Anda kenali seperti itu aja pada saat ada ini, jadi kan beta kuadrat seperti antara kuadrat terkecil dengan least absolute deviation. Jadi di sini dia dibikin oleh pada saat konteks di lasso adalah dibikin mana tadi W14 diabsolutkan ya tadi ya, mana nah ini jadi yang tadi di rate regression di beta kuadratkan dijadikan absolute beta. Jadi ini sebenarnya Mbak lasso jadi adalah alternatif untuk rate regression. Di mana di sini dia ganti untuk ininya adalah diganti absolut itu. Sekali lagi proses matematiknya kalau pakai absolut jadi lebih susah kan ini. Ada double kayak gini, mungkin Anda harus ingat lagi kuliah apa ini yang ada alfomikanya analisis. Nah, kalau yang tadi itu cukup pakai kayak di kuliah kalkulus saja, oke lah. Nggak tahu Anda masih ada materi itu susah-susah ke sana, makanya pas yang di lasso secara teori jadi lebih berarti kalau ada ingin mencari tahu lagi lebih jauh ini apa nih L2 penalti kayak gitu ya kejar lagi terus minta bukunya itu. Nah nanti tinggal keunggul mana antara saya bawa ke rate sama si lasso tadi itu. Ini comparing lasso dan rate regression. Ini segi lambdanya, ini R square-nya. Oke, jadi saya besok nggak akan satu tutup teori, ini lebih ke sisi komputasinya. Yang penting bagaimana cara bikin codingnya. Ya tadi minta teori lagi, bagaimana saya ingin bikin rate regression. Anda kan bisa apa, minta apa tadi? Ini rate regression, ada nggak? Tadi minta penjelasan, sekarang kita minta apa? Kalau saya mintanya langsung code collab aja lah gitu. Tadi sebenarnya kadang sudah dikasih juga, kalau udah misalnya belum ya kita minta ininya aja. Jadi kan sudah ada untuk jadi gantinya kalau dulu kan mungkin ke SPSS, ke Minitab. Sekarang sudah dengan ini aja kita sudah dapat itu di situ. Nah, ini nanti optimal alfanya kan. Terus untuk trainingnya, untuk testingnya nanti bisa kita apa? Nah, bagaimana terus kita minta untuk yang lasso tadi. Nah, ini saya kan Anda besok harus terampil untuk itu. Kalau sekali lagi kalau keputusan Anda nanti tergantung Eka memimpin teman-temannya, mau ujian tertutup atau terbuka nanti beda ya soalnya. Tapi misalkan kalau milih ujian terbuka Anda harus terampil menggunakan semua teknologi terkini ya. Maka harus yang istilahnya kalau anak sekarang namanya apa itu yang kalau bahasa Jawanya gelidik, nggak tahu bahasa Indonesianya apa bahasanya. Ya, yang pokoknya orang yang inovatif dan kreatif itu yang seperti di mallnya UGM ya, Gajah Mada, Gig Inovasi dan apa inovatif dan kreatif kalau nggak salah. Terus juga bisa juga konteks ini dibawa ke konteks Bayesiannya. Nanti karena tadi ya pakai ini yang square, jadi ini kalau yang ini berarti pakai yang azur kadang bisa jadi gambarnya beda. Oke, reduksi dimensi. Kalau saya ingin, wah ini kalau tadi mempertahankan semua variabelnya, saya ingin buang aja lah, direduksi. Ya boleh-boleh aja. Jadi lebih ini enggak, tapi memang kalau dengan pada saat kita direduksi dengan PGE, jadi beberapa variabel mungkin jadi hilang. Maka misalnya tadinya berat badan, kalau di rate regression itu ada untuk memprediksi orang itu apa, mungkin
punya penyakit apa, mungkin kadar gula itu apa, nah pada saat direduksi ternyata dia hilang. Nah, maka dengan bantuan BCA kita bisa masuk melalui di sana, karena di BCA jadi kita akan bisa mereduksi dimensinya jadi bisa lebih kecil daripada dimensi yang aslinya tadi, yang M ya tadi dengan P-nya. Oke, ini BCA nanti buka lagi buku multivariatnya yang ada. Kan kalau dulu saya kasih banyak juga kan itu buku multivariat. Nah, Anda boleh mengharapkan ke sana ya. Kalau Anda harapnya masih berupa Google Drive, boleh. Jadi Anda cukup menyebut di sini di halaman ini bukunya siapa, Anda mengharapkan itu. Nanti artinya pada saat di metodologi, saya akan ngeceknya, saya klik itu, masuk ke sana, ya sah, tapi jangan lupa yang share link ya, itu yang jadi artinya kalau yang punya apa linknya dibuat jangan dibatasi, nanti saya nggak bisa lihat, nanti saya anggap berarti Anda nggak ngasih itu, walaupun ya kadang saya terus minta aksesnya. Terus ada partially square, ini, PLN. Oke, ini apa beberapa konteks dimension apa sih dampak ininya, tapi sekarang saya akan, nah ini kerjaan ini nanti silakan Anda bisa copy, ini juga bisa di running di, kalau tadi minta ChatGPT ya boleh, kalau saya ini kelamaan, tadi saya coba lama, mau minta ChatGPT aja lebih cepat itu. Jadi sekarang buku nyiapin ini sebenarnya ya berguna, bisa nggak berguna, tapi kalau untuk step by step-nya ini berguna ya. Karena ChatGPT langsung ngasihnya kan utuh apa tadi. Kalau di sini kita bisa per step. Oh, saya ingin lihat apa, beta saja. Ingin lihat apa. Nah, ini bisa step by step seperti tadi yang kalau Anda lihat di yang ini saya buat ini kan step by step ini kan. Ini ngelihat ininya aja. Kalau yang di sini adalah step by step. Tapi kalau di ChatGPT ya step by step dengan tanyanya ya harus step by step. Tapi kalau tanyanya umum kayak tadi rate regression, kalau Anda ingin prosesnya maka bisa dikasih bisa lebih apa dikit-dikit ya, jadi Anda bisa merasakan oh kayak gini tuh, untuk bisa memahami step by step-nya. Nah, nanti bisa dengan antara PCR dan PLS ini saya kira juga di multivariat mungkin dulu sudah, karena saya dulu hanya bagian yang depan sih ya, jadi enggak. Nah, Anda juga mulai mencoba, bisa juga mungkin saya dari soal di sini loh ya, ini kayaknya apa, Anda pernah nyoba enggak? Nah, silakan Anda pada saat belajar, Anda mencoba soal di sini yang lebih dari sisi apa aja lah. Sekali lagi, banyaklah minta bantuan kalau memang Anda drop tadi, jadi boleh itu tapi sekali lagi jangan tetap bagaimana manfaatkan Anda dari sini, jangan langsung dikasihkan semua soalnya dikasih sana, malah sana kadang jawabannya jadi panjang banget, malah Anda bingung sendiri kan. Lebih enak ya step by step itu. Ini yang aplikasi, maka tadi kalau yang agak teoretiknya mungkin karena ini komputer saya mungkin arahkan ke banyak yang ke sini lah. Ini kan regresi yang sudah tidak linear dalam X kan, ini betanya masih linear tapi X-nya ini sudah yang polinomial itu. 2 pangkat 3, ini ada pangkat 7. Nah, inilah yang jatah yang di bab 7. Ini masalah ini di minggu depan, tapi karena situasi sudah dekat lebaran, kalau nggak fokus ya saya tambahkan hari ini aja lah sekalian, ini masih ada waktu sedikit. Jadi bisa kita ke polinomial, mungkin waktu kuliah regresi Anda sudah ke sana. Step function, jadi gambarnya berupa fungsi tangga. Regresi spline, mungkin saya yakin di kuliah regresi enggak, ini kan ada kuliah sendiri sebenarnya ini, mata kuliah pilihan itu. Tapi kayaknya juga mungkin jarang yang ambil, mungkin nanti saya nggak tahu nanti kalau pada saatnya ini sebenarnya untuk kepentingan yang mau skripsi, tapi ada setiap misalnya ngalami ini ada apa itu regresi spline, apa bedanya dengan smoothing spline misalnya. Ini ada cukup paling cepat kalau sekarang belajar karena supaya cepat Anda boleh manfaatkan ini untuk mengetahui, Anda minta penjelasan apa itu, langsung minta penjelasan aja ke apa itu regresi spline.
konsep dasarnya, terus Anda tinggal minta e-booknya kalau ingin membaca lebih jauh. Jadi context tapi dibikin pace-wise. Ada public spline, natural spline, B-spline, basis spline itu. Ini formulanya, jadi ada tambahan ini. Kalau yang regresi biasa kan cuma depan sini. Kalau range tadi ya nambahin sesuatu tapi pada proses estimasinya. Kalau regresi spline, di regresinya yang biasanya kita kerja di depan sini, ditambahi belakangnya ini nih. Ini yang di nah, sekarang yang bagaimana kalau kita ingin apa itu jadi yang smoothing spline. Ya langsung aja gini nggak bisa dijelaskan dia langsung biasa masih karena depannya sudah jelaskan. Nah lihat perbedaannya jadi kalau di sini sudah nggak ada lagi dia betul-betul nggak ada bentuk fungsi kayak apa ini. Nah yang penting suatu FI fungsi. Jadi inilah cara kerjanya si smoothing spline. Nah maka inilah kadang dibandingkan ini. Pemilihan node-nya otomatis setiap titik data. Kalau ini harus ditentukan sebelumnya di regresi spline. Regresi dikontrol oleh parameter lambda, dikontrol oleh jumlah dan lokasi node aja. Ya mengharuskan fungsi tidak ada regularisasi bahan dapat dicegah dengan memilih lambda yang sesuai. Bisa terjadi jika terlalu banyak node. Jadi ini ada nanti mencari optimal node kadang gitu. Kalau di sini cukup main di lambdanya. Nah ini kalau nanti Anda ingin membandingkan, nah langsung di Python-nya sudah diberi juga. Jadi Anda daripada tadi gunakan yang di buku ini mungkin wah nggak perlu. Terus nanti local regression kayak apa, jurnalis adif kayak apa. Nah ini yang tadi polinomial ya. Jadi bentuknya bisa lebih mengikuti. Tapi itu aja masih nggak memuaskan kan. Nah step function kayak apa? Ya fungsi tangga ini. Makanya kemarin ada yang skripsi gunakan BI rate. BI rate kan kayak fungsi tangga itu. Loh, kok dia menggunakan yang buah. Makanya sebenarnya lebih pas didekatinya dengan yang fungsi tangga. Tapi ya sudah lah karena kebetulan dia nggak memahami ini sebenarnya pakai ini lebih pas karena suku bunga di BI itu selalu mungkin sekarang masih berapa itu 5%, kadang naik jadi 5,25, terus ini kadang diturunin, tapi pada periode yang agak lama itu. Ini kalau seperti mungkin ini berat badan, ini usianya, mungkin kalau pas usia dini, lama Anda berat badannya nggak naik-naik selama mungkin 5 tahun misalnya. Tapi nanti pada saat di masa pertumbuhan mungkin nggak. Tapi kalau mungkin pada saat ini kayak step function, karena perubahannya tidak. Jadi itu bisa gunakan step function. Jadinya regresi plan. Jadi bisa regresi kok bentuknya kayak gini kan, sini terpotong di sini. Ini yang kubik. Nah inilah misalkan yang nanti Anda kreasi, sekali lagi teori mungkin di sini nggak saya tuntut, tapi ada yang penting mengharapkan aja. Tapi karena di kuliahnya komputasi statistik, saya harapkan Anda komputasinya tadi, sekali lagi saya nggak melarang Anda gunakan ChatGPT, silakan dimaksimalkan. Terus juga sumber teorinya Anda cukup diharapkan. Tapi ya Anda tengoklah sebentar itu. Oh kayak gini tuh teorinya. Saya taruh di sana lah. Gitu. Ya tadi yang smoothing spline ya kalau di. Nah tadi kalau Anda langsung meminta lateksnya di sini juga bisa ya. Tadi kan buatkan ininya, Anda ingin buatkan lateksnya. Kalau misalnya Anda ingin waktunya sempat ya, nanti pasti jadi yang 24 jam, harapan saya Anda sempat itu. Kalau yang 2 jam, mungkinan nggak sempat lah. Tapi kalau yang 24 jam, harapan Anda nanti Anda di overleaf-nya sudah lengkap lah. Nah itulah yang saya harapkan nanti untuk ya membuat keputusan apakah akan memberi nilai yang lebih baik. Saya lihat progres antara 2 jam dengan 24 jamnya. Ini residual sum square-nya. Nah ini ya contoh smoothing spline. Nah, memang kadang ada pada saat kita belajar masih di simple linear regression, dikasih data kayak gini, ya paksakan linear Z itu kan. Maka R square-nya adalah kecil. Nah, sekarang bagaimana local regression? Jadi, lokal ini jadi dibikin tidak dalam satu
fungsi dalam sebenarnya, jadi dibikin kayak potongan-potongan itu. Nah, jadi kita punya namanya jadi adalah local regression. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana pola datanya lebih baik gitu. Terus akhirnya kita juga ke ADF-nya. Saya kira karena di sini kita lebih penting dari sisi komputasinya, jadi yang penting Anda bisa melakukan aja, sekali lagi bantuannya bisa ke mana-mana ya, untuk terserah Anda, nggak selalu harus konteksnya ChatGPT, tapi bisa lebih fleksibel. Nah, ini masing-masing punya bentuk fungsional sendiri ya, kalau yang di GAM ini. Tadi kan Anda mau, mungkin ini linear, ini pangkat 2, mungkin ini juga pangkat 2, bisa juga ini adalah di sini saya akar year itu, di sini mungkin X kuadrat, mungkin saya di sini mau log dari education-nya. Nah, di sini dimungkinkan, tapi pemilihan si R-nya ini biarlah oleh si metodenya ini, maka di komputasi nanti akan menemukan bagaimana untuk F-nya secara sendiri. Maka tadi ininya namanya yang GAM tadi ya, jelas aditif model, karena ininya aditif itu. Nah, jadi dia mungkin akan bisa kerja lebih baik lagi, karena dia bisa ngikutin bagaimana data berada menyebarnya itu. Nah, sekarang bagaimana GAM untuk konteks klasifikasi. Jadi dulu kan kita menggunakan yang logistic regression kan ini linear biasanya kan di sini. Nah, sekarang diganti gunakan si GAM ini. Di sininya depannya adalah tadi karena responnya kita ya tidak kan untuk klasifikasi. Jadi kalau hanya 2 klasifikasi ya 01 gitu kalau multiple klasifikasi. Tapi bedanya cuma di sini, dia ganti di ini dia linear semua, di sini F. Nah, maka mungkin pada saat klasifikasi dia lebih bagus itu. Nah, inilah kemarin yang pas di skripsi ada langsung pokoknya menggunakan metode apa itu, bread apa sampai saya kata mana teorinya, saya bilang ya. Karena kadang di paper yang ininya ada sebenarnya kalau ini pun bisa melakukan hal yang sama kita lakukan dalam konteks klasifikasi. Nah, kalau ingin dapat teori lebih jauh ya silakan tadi minta ke ChatGPT, mintalah link e-booknya. Oke, ini sekarang saya tambahkan yang di hari besok, walaupun ini sekali lagi lebih sekali lagi untuk pendalamannya Anda silakan searching, tapi sekarang kalau Anda mendapatkan data kayak tadi yang sudah beberapa mengerjakan, mulai dinaikkan kalau kita tidak di konteks linear ya. Jadi Anda boleh mana aja untuk ininya. Terus Anda mulai siapkan di sini juga ke data nilainya ya. Ini kemarin ada yang sudah mengisi. Jadi kalau ini ada yang sudah ini ngeklaim 20 nggak apa-apa. Jadi ini tadi berarti pendahulunya ada. Tapi kalau tadi yang metodologinya nggak ada, berarti dia kehilangan yang poin sini ya. Ini kan pendahuluan, tadi ini yang tujuannya. Terus di sini adalah metodologinya. Ini adalah hasil dan analisisnya kan tadi. Terus ini kesimpulan. Jadi kalau yang nggak lengkap ya Anda jangan ngeklaimkan di sini ya. Ini yang lengkap, oke lah Anda mengatakan saya udah bagus loh Pak, ya 20 lah itu ya udah nggak apa. Kesimpulan saya juga bagus itu ya 20 gitu. Nah, ini yang kalau yang sudah lengkap silahkan masuk sini. Nanti Anda sudah bisa melihat rekap sementara Anda itu. Ya semua kayaknya masih nilainya E kan. Ini karena UASnya belum ada, sebenarnya sudah. Nah, nanti yang presentasi itu adalah informasinya ada di sini ya. Anda berapa kali presentasi, jadi ini mungkin lebih baik tambahkan di sini boleh, bisa juga direkap di sini lah kalau Anda nggak ingat pas saya tampil tanggal berapa gitu, boleh di sini ya. Paling tampil 1 kali, ada juga yang nggak tampil kan, karena di random, karena waktunya juga sebeda. Besok mungkin akan saya bisa perbanyak yang presentasi di pertemuan terakhir besok itu. Jadi kalau Anda lupa Anda tanggal tampilnya, kalau masih ingat ya tuliskan di sini Anda tampil yang kapan, ini kan kira-kira ada 6 kali pertemuan kan, kecuali yang waktu belum praktikum mulai ya, kita seminggu 2 kali kan. Nah, boleh tuliskan di sini. Klaimkan nilainya, karena nilai di sini nggak akan langsung ke proses, tapi hanya semacam kayak untuk bonus.
Jadi pada saat di mana ya yang ada ini. Nah, di sini kan saya boleh ngasih bonus itu. Nah, inilah bonus ini yang apa untuk menghargai pada saat nanti UTS-nya tergantung ya nanti kalau ada 10 kemungkinan ada 10 bagian karena saya akan pakai yang 5 untuk yang tadi selalu di depannya ada masing 10 ini. Nanti 10 ke sini. Ini yang tadi yang ini tantangan yang ini adalah nanti yang dari yang sudah Anda miliki nanti mungkin total jadi ada 100 dan nanti nilai bonus itu saya akan berikan untuk tadi ya mungkin presentasi atau yang beberapa dari tugasnya waktu sudah dapat nilai tapi saya masih ingin memberi penghargaan lebih misalnya sama-sama sudah nilainya 100 di sana boleh aja saya nambahin di sini untuk menambahkan sebagai bonusnya jadi yang UTS-nya mungkin tadinya dapat cuma berapa wah ini berubah jadi sini kan itu kalau nanti ya sebenarnya juga kalau Anda ingin mulai mengisi di sini Anda boleh target saya besok kayaknya untuk kalau yang ini nilainya berapa boleh bikin simulasi ya tapi besok saya ganti dengan nilai realnya loh ya karena kemarin ada yang protes saya minta menilai diri sendiri ternyata dengan saya kok beda ya oke sampai sini Eka silahkan ada yang ingin tanyakan nanti minggu depan kayaknya tetap hari Jumat aja ya jam 7:30 ya Eka ya Iya, Pak. jadi Pak, ya gimana untuk sementara teman-teman sudah 37 orang yang memilih untuk UTS-nya open book. oke ini bukan istilah bukan open book loh ya kalau open book Anda hanya boleh buka buku loh Open gitu aja ya terbuka lah gitu nanti saya sebutnya karena kalau open book berarti hanya boleh buka buku Anda mau cuman buka buku enggak, Pak. ya makanya kan jadi istilahnya nanti ujiannya itu open gitu open atau close kalau close berarti Anda hanya dengan kertas besok itu nggak boleh hanya bawa ballpoint nanti saya siapin kertas walaupun nanti tetap disiapin kertas oleh si petugasnya jadi kalau dalam in case Anda ternyata waduh tadi belum terampil ya di copy terus di foto ya taruh dulu di Google Drive Anda linknya dikirim ke saya melalui tetap overleaf-nya ya karena Anda nanti bikin sudah lalu kan nanti bikin file tapi jangan di sini ya nanti ada sendiri-sendiri ya namanya UTS jadi ada nama ininya ya lengkap ya jadi nomor mahasiswanya ini adalah untuk namanya nanti UTS ya yang tugas UTS mungkin Eka sudah pernah ikut kuliah saya kan Sudah pernah, Pak. ya udah berarti sudah tahu kan nanti ada 2 file satu UTS yang satunya tugas UTS ya nah, jadi kerjakan UTS-nya dulu setelah itu Anda disalin jadilah tugas UTS lengkap dengan nomor mahasiswanya itu ya ada angkatan dan namanya itu. Oke nanti silakan Eka sebagai koordinatornya untuk memberi arahan bagi yang mungkin masih bingung lah itu. Nah minggu depan sudah mulai bikin file untuk UTS dan tugas. Mungkin tugas UTS-nya belakangan nggak apa-apa. Yang penting file untuk UTS ya. Anda mau menggunakan standar kayak sudah supaya mulai nanti akan dimasukkan ke saya akan di-share ke saya ya. Oke ya Eka nanti ya mulai disiapin nanti minggu depan di kuliah terakhir hari Jumat ya tetap ya berarti ya. Baik, Pak. Jumat nanti saya akan sekalian mengarahkan untuk persiapan bikin filenya kan. Kalau tadi sudah berapa 35? 30 sekarang 38, Pak. Ya udah berarti kan sudah menang kan? Iya. Karena kan total 52 ya. Ini demokrasi loh ya. Jadi jangan nanti ada yang masih komplain saya nggak mau gitu kan. Karena saya harus buat 2 soal saya nggak mau. Soal untuk yang tertutup, soal untuk terbuka nanti kan nggak fair. Jadi harus mayoritas ya. Walaupun kadang ada yang masih lapor juga itu ke saya nggak suka dengan ujian terbuka gitu kan. Nah, tapi ada kalah suara ya gimana kan? Kayak seperti Anda mau tidak mau kemarin
presidennya kan harus Pak Prabowo yang menang. Yang nggak suka ya kan namanya itulah di demokrasi kan. Tadi sudah ini ya, tadi kayaknya arahnya menang yang terbuka ya, open lah Iya. mungkin istilahnya. Jadi nggak ada yang milih close. Ya oke, jadi nanti persiapannya akan saya arahkan supaya besok Anda nggak jangan sampai ada yang saya jumpai lagi di sebelum-sebelumnya, ada yang hanya mengandalkan ngasih link ChatGPT itu. Itu bukan itu yang saya mau. ChatGPT hanya untuk membantu Anda, bukan jawaban Anda langsung saya dikasih link ChatGPT-nya, ngapain saya nah itu ada yang seperti itu, moga-moga nggak terjadi lagi lah di. Ya oke, Eka sudah cukup? Sudah, Pak. Kalau Andri ada nggak dari ini yang boleh aksual dari Andri? Andri sudah cukup juga terwakil oleh Eka. Andre? Oh, Andre sudah. Yaudah, pokoknya ini ya tadi Eka nanti walaupun secara nanti Anda tetap di ya ke saya bahwa Pak pilihannya ujian terbuka atau open, bukan open book loh ya, karena kalau open book hanya boleh buka buku. Ini saya boleh buka apa aja. Memang saya inginkan Anda seperti kondisi besok simulasi kalau sudah kerja oleh bosnya, nggak mungkin diminta hanya open book loh ya, hanya buka buku loh, jangan menggunakan komputer lah, nanti repot. Oke, sudah cukup ya? Oke, kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Oh, ada yang ingin tanyakan lagi? Apa sudah? Sudah cukup ya? Oke, makasih ya Kak. Jadi sampai ketemu lagi nanti hari Jumat jam 7:30. Oke, saya tutup ya. Selamat siang ya. Siang, Pak. Yuk.